Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah Minggu Advent kedua. Sebagai tanda memasuki Minggu Advent kedua, Bapak dan Ibu Suryo Nugroho akan menyalakan lilin Advent kedua. Ketika kita menantikan datangnya Sang Juru Selamat. Momen penantian ini seharusnya menjadi momen yang paling menggairahkan dan mengembirakan. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang. Yang memberi keselamatan untuk semesta, yang kedatangannya telah lama dinantikan dengan menyerukan. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber kedamaian, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, mengundang setiap orang dalam jalan pertobatan, memanggil setiap orang untuk mengerjakan kebaikan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tanpa terasa hampir 2 kali kita merayakan Natal di masa pandemi ini. Tentu suasana yang berbeda daripada Natal-Natal yang lalu. Tetapi saya percaya sukacita Natal tidak menyurutkan kita semuanya karena pergumulan yang sedang kita hadapi. Karena yang sesungguhnya arti Natal adalah berita bahwa Kristus rela meninggalkan sorga, lahir ke dalam dunia, mencari saya, Bapak Ibu Saudara yang berdosa. Itu adalah berita sukacita terbesar diberikan oleh Allah kepada dunia ini. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita menaikkan sukacita kita, bersyukur kepada Tuhan. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan sorak.
bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Karena hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami menyiapkan hati memasuki dan memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Sebuah berita sukacita yang besar bagi dunia yang membutuhkan kasih Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur Engkau mau datang ke dalam dunia, mencari kami orang-orang yang berdosa ini. Bapa di surga, pagi hari ini kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi dan dicari oleh Engkau. Tetapi Tuhan mencari dan mengasihi kami. Bahkan di dalam ibadah ini kami berhadapan dengan Allah yang suci, Allah yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, mohon belas kasihan dari Engkau untuk boleh melayakkan kami di dalam ibadah ini. Memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga ibadah ini Tuhan, dan siapapun kami yang melayani Tuhan, baik jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, boleh mempersembahkan ibadah ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk janji, untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari dengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dari Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bersyukur untuk damai sejahtera, bersyukur untuk anugerah keselamatan yang kita peroleh oleh karena kasih karunia yang Allah berikan. Oleh sebab itu mari setiap orang yang percaya kita akan mengucapkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ada satu nama yang indah, yang sanggup menyelamatkan kita, yang berkuasa. Dia adalah Yesus. Seharusnya nama Yesus itu mendapatkan tempat yang terindah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab apa? Karena Dia mencintai kita. Pagi hari ini kita mau menaikkan kerinduan kita kepada Tuhan melalui pujian kita. Oh, ku cinta Yesus. Sebagai doa kita mau mencintai Dia setiap hari. Mari naikkan pujian ini.
cinta Yesus, karena Ia cintaku. Nama yang nyatakan rahmat menghibur hatiku, Ia menanggung sengsaraku dan semua bebanku. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, karena Ia cintaku. Sungguh pujian yang sangat indah. Kiranya boleh menjadi doa kita bersama mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Para Majus datang dari negeri yang jauh. Mereka mencari bayi yang dilahirkan di kota Bethlehem. Berbekalkan ilmu yang mereka pelajari tentang bintang-bintang. Mereka dituntun oleh Allah sendiri berjumpa dengan juru selamat dunia. Mereka datang dan mereka menyembah bayi yang kudus itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Di Natal tahun ini, mari kita merayakannya dengan hati yang mau menyembah Dia, mencintai Dia, bersyukur kepada Dia, karena Dia adalah Raja dan penguasa dalam hidup kita semua. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dan kita akan menaikkan pujian. Kami Majus dari Timur. Kami Majus dari Timur, datang cari Raja benar. Lewat gurun lembah gunung dibimbing bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang
akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gindo Manogi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Dan mari saya mengajak kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan Tuhan sudah membawa kami memasuki bulan Desember di tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami melihat begitu banyak kebaikan Tuhan. Kami merasakan begitu banyaknya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang kami rasakan. Bapa di surga, kami saat ini mau bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang akan memberikan hikmat bagi kami, supaya kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman-Mu, kebenaran-Mu bagi kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami juga untuk kami boleh mengimani dan kami juga boleh melakukan firman Tuhan juga dengan setia dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus selain menolong, menopang dan memberkatinya, dan juga perjamuan kudus yang akan kami ikuti bersama, kiranya juga boleh menjadi pesan Tuhan yang boleh memberkati dan meneguhkan kami semua. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Mohon kasih karunia-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah Minggu Advent yang kedua dan kita akan bersama belajar dari kisah orang Majus. Dan ini dicatat di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Saya mengajak kita bersama melihat Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan di Alkitabnya masing-masing ataupun juga di layar Bapak Ibu Saudara masing-masing. Orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Natal itu selalu identik dengan sukacita. Dan itulah yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, yang kita saksikan di dalam tokoh-tokoh yang Tuhan munculkan di seputar kisah kelahiran Tuhan Yesus. Misalnya kita melihat para gembala menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan perasaan sukacita. Begitu juga dengan Hana dan Simeon yang menantikan kedatangan sang juru selamat itu. Mereka pun sangat bersukacita.
Dan hal ini Bapak Ibu Saudara persis sama seperti berita yang dikumandangkan oleh para malaikat ketika Tuhan Yesus lahir. Para malaikat berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop yang kita baca yaitu tentang orang Majus, di sini pun orang Majus sangat bersukacita. Itu yang dicatat di dalam ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacitalah mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kata sangat bersukacita itu adalah kata yang kalau dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan dengan bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Sebuah sukacita yang jumlahnya tidak dapat diukur. Jadi sebuah sukacita yang begitu besar sekali. Nah mengapa mereka bisa bersukacita sedemikian besarnya? Oleh karena dikatakan mereka melihat bintang itu. Dan itu berarti mereka sebentar lagi akan berjumpa dengan raja orang Yahudi. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara mereka akan melihat penggenapan dari janji Allah tentang raja orang Yahudi yang dijanjikan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, perasaan sukacita ini sesungguhnya dialami oleh setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan cuma orang Majus saja, tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab banyak sekali orang yang mengalami perjumpaan pribadi. Itu bagaimana hatinya diubahkan oleh Tuhan, bagaimana hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan kita melihat di dalam Alkitab begitu luar biasa sukacita mereka. Misalnya kita lihat Bapak Ibu Saudara, misalnya Zakius. Zakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sangat bersukacita. Begitu juga dengan perempuan Samaria yang Tuhan Yesus jumpai di dalam yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 4. Di situ pun wanita itu sangat bersukacita. Perasaan bersukacita oleh karena berjumpa dengan Tuhan itu dialami oleh setiap orang di dalam sepanjang zaman Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di YouTube misalnya ya, ada banyak kisah kesaksian orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana mereka hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mereka sangat bersukacita. Beberapa hari yang lalu ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya membaca satu kesaksian tentang seorang yang mengalami satu perubahan hidup. Bagaimana dia sangat bersukacita, dia berjumpa dengan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, orang ini anggap saja kita sebut dia si X, Mr. X begitu ya. Ketika dia masih muda, ketika dia masih remaja, dikatakan dia menceritakan dalam kesaksiannya, dia hidup dengan satu kehidupan yang bebas. Dia hidup dalam free sex dan dia bergonta-ganti dengan banyak wanita. Lalu sesudah itu dia berpindah ke satu tempat dan tempat ini, pulau ini adalah pulau di mana orang bebas untuk berbuat dosa apa saja dan dia ada di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, di tempat dia bekerja, dia melanjutkan kesaksiannya, di tempat dia bekerja dia mempunyai teman, 2 orang teman yang membawa dia, menjerumuskan dia ke dalam satu kehidupan yang penuh dengan dosa juga, yaitu dia terikat menjadi pecandu narkoba. Nah di tengah-tengah semua kehidupan yang penuh dosa itu, dia bergumul tentang hidupnya. Dia merasa Tuhan gak peduli dengan dirinya. Dia merasa Tuhan meninggalkan dirinya. Nah karena itu dia ingin berubah. Dia ingin meninggalkan semuanya. Bagaimana caranya? Nah di dalam kesaksiannya dia bercerita bahwa untuk bisa memiliki satu kehidupan yang berubah, dia harus mengalami perjumpaan dengan satu pribadi, begitu ya. Dan pribadi itu ada di satu tempat ibadah yang jaraknya dari tempat dia tinggal itu kurang lebih 160 km. Ya, jarak tempat ibadah itu dengan tempat dia tinggal itu jaraknya 160 km. Kalau menurut kesaksiannya dia adalah perjalanan itu ditempuh selama 6 jam. Dan dia ketika pergi ke tempat itu naik taksi. Dan berapa lama dia harus menempuh perjalanan itu, dia katakan dia harus menempuh perjalanan, melakukan aktivitas seperti itu sebanyak 40 kali setiap minggu.
Jadi setiap hari Selasa selama 10 bulan, dia mengadakan perjalanan itu. Jadi perjalanan pergi 6 jam dan kembali 6 jam. Dan ketika dia ada di tempat ibadah itu, dia harus melakukan ritual agama di tempat itu selama kurang lebih 2 jam. Sesudah 10 bulan, sesudah 40 kali dia melakukan itu, dia bilang, aku gak dapatkan apa-apa. Bahkan kondisinya, perilakuku semakin buruk. Lalu dia berjumpa, di dalam segala keputusasaannya dia berjumpa dengan saudara sepupunya yang Kristen. Sepupunya ini berkata, apa yang kamu dapatkan sesudah kamu melakukan semuanya itu? Gak ada, aku gak dapatkan apa-apa. Bagaimana kalau kamu berdoa kepada Tuhan Yesus? Dia kepikir berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam keputusasaannya dia menyadari, aku akan melangkah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu dia mulai pergi ke gereja. Lalu dia mulai berdoa. Dia katakan, ya Yesus, kalau engkau adalah Allah, kalau engkau adalah Tuhan, tolong datanglah. Pulihkan aku, bantu aku. Nah, sesudah dia mengucapkan doa itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ada sesuatu yang dia rasakan sangat berbeda. Dia merasakan sukacita, dia merasakan kedamaian, dia merasakan satu hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Dan tidak seperti yang dulu. Dia menceritakan Bapak Ibu Saudara bahwa sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam segala keputusasaannya di masa lalu, dia berulang kali ingin melakukan tindakan bunuh diri. Tetapi Tuhan mencegah dia. Dan dia sangat bersukacita karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia katakan, walaupun tubuhku hidup, aku ini seperti zombie. Aku hidup tetapi hatiku mati. Tetapi dia katakan, aku bersyukur aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidupku diubahkan, ada sukacita. Bapak Ibu Saudara, perasaan sukacita ini adalah sebuah perasaan yang akan dialami oleh orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya juga pernah mengalami peristiwa itu dan itu menjadi satu pengalaman yang sangat indah. Dan saya selalu ingin mengalami lagi peristiwa sukacita yang luar biasa di mana saya berjumpa dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini dikatakan di sini sangat bersukacita. Dan kita melihat bagaimana ekspresi sukacita mereka, yaitu mereka datang menyembah kepada Yesus dan mereka memberikan persembahan. Nah Bapak Ibu Saudara, siapakah orang Majus ini? Ya, kita akan membahas dulu tentang siapakah orang Majus ini. Alkitab tidak memberikan informasi yang lengkap, yang detail mengenai identitas orang Majus ini. Tetapi menurut sejumlah penafsir, Bapak Ibu Saudara, kata Majus itu adalah kata serapan dari bahasa kerajaan Babel ataupun juga kerajaan Persia. Atau kerajaan Babel Persia kalau sekarang ini itu adalah daerah Irak dan Iran sekarang ini. Nah, orang Majus ini menunjuk kepada para imam atau orang-orang yang terpelajar. Dan orang-orang ini adalah orang-orang berpendidikan dan mereka adalah orang-orang yang punya peranan penting di dalam kerajaan. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan raja. Karena itu kita boleh katakan sebenarnya mereka juga adalah bisa dikatakan masuk kategori kepada orang bangsawan. Nah, orang-orang seperti ini kalau di Alkitab itu bisa kita lihat contohnya itu seperti Daniel. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam kitab Daniel gitu ya. Nah, disebutkan bahwa para orang Majus ini adalah orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan. Mereka dianggap memiliki kemampuan untuk tentang peristiwa-peristiwa di masa depan. Di mana mereka bisa memperoleh hal itu melalui mempelajari buku ataupun dengan mereka mengamati bintang-bintang. Nah, dalam hal ini ketika mereka mempelajari bintang, mereka menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di bintang itu ada peristiwa di bumi, ya. Jadi ketika mereka melihat bintang, mereka menyimpulkan ada sesuatu peristiwa yang terjadi di bumi. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melihat bintang itu, mereka menyimpulkan bahwa ada sesuatu peristiwa yang penting yang terjadi. Nah, sekarang timbul suatu pertanyaan. Bagaimana orang Majus ini bisa mengkaitkan bintang itu, ya? Bagaimana mereka bisa mengkaitkan bintang itu dengan peristiwa kelahiran Yesus, yaitu peristiwa kelahiran Yesus di Yerusalem, gitu ya.
Nah, di sini saya akan mengajak untuk kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka bisa menyimpulkan hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan erat dengan apa yang terjadi kepada bangsa Israel di beberapa tahun sebelumnya, beberapa ratus tahun sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, Allah pernah menghukum Israel dan membawa Israel ditawan ke Babel. Ya, ditawan ke Babel. Ingat tadi saya katakan bahwa orang Majus ini kemungkinan besar berasal dari Babel, begitu ya. Nah, orang Israel pernah ditawan ke Babel. Itu kalau Bapak Ibu Saudara bisa nanti membaca juga di kitab Daniel. Pada waktu itu Babel dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, lalu kerajaan Babel dikalahkan, ditaklukkan oleh Media Persia. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca. Nah, ketika bangsa Israel ada di Babel, ada tokoh yang muncul, yaitu tokoh Daniel, lalu kita bisa kenal juga ada tokoh Sadra, Mesak, Abednego. Dan mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat penting di dalam kerajaan Babel pada waktu itu maupun kerajaan Media Persia pada waktu itu. Mereka punya kedudukan yang sangat tinggi. Mereka adalah orang kepercayaan pada waktu itu. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita bisa meyakini bahwa Daniel, Sadra, Mesak, Abednego, mereka itu bisa memberikan satu pengaruh, pengajaran kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara ketika Daniel bisa menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Nah, juga Bapak Ibu Saudara diyakini bahwa pada waktu bangsa Israel ada di Babel, mereka juga menceritakan tentang pengharapan mesianik akan datangnya seorang raja. Dan Bapak Ibu Saudara bisa juga melihat itu nanti di dalam kitab Daniel. Bahwa pengharapan akan datangnya sang raja yang akan memberikan pembebasan, yang akan memberikan penyelamatan. Dan ini juga Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan nubuat di dalam Bilangan pasal 24 ayat 17. Di dalam Bilangan pasal 24 ayat 17 dikatakan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika orang Majus ini melihat ada fenomena yang unik dari bintang itu, kalau di sini kita lihat di dalam ayat yang ke-9, bahwa bintang itu mendahului mereka, ini adalah sebuah fenomena yang unik sekali dari bintang ini. Lalu mereka menyimpulkan bahwa fenomena ini gak fenomena yang umum, ini sangat berbeda sekali. Nah, karena itu mereka mengingat apa yang pernah dinubuatkan, yang mereka pernah dengar bahwa akan ada seorang raja yang lahir, yaitu dikatakan dari bangsa Israel. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, mereka datang untuk melihat penggenapan janji Allah ini. Alkitab tidak menyebutkan secara detail, secara jelas tentang bagaimana bintang itu bergerak Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak juga mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana orang Majus itu akhirnya bisa menemukan Yesus dan pada waktu itu. Tetapi Alkitab cuma memberikan kepada kita informasi bahwa bintang itu dipakai oleh Allah, dikirim oleh Allah untuk membimbing orang-orang Majus ini untuk berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini kita bisa melihat ada satu hal yang sangat unik dari cara Allah bekerja. Allah itu bekerja secara aktif di dalam seluruh sejarah dunia ini. Ketika kita melihat Allah membawa bangsa Israel ke Babel sebagai tawanan, kita melihat bahwa itu di satu sisi merupakan sebuah bentuk penghukuman Allah kepada bangsa Israel oleh karena mereka berbuat dosa. Tetapi di sisi yang lain kita bisa melihat bahwa ketika Allah membawa mereka ke Babel, itu merupakan satu kesempatan di mana Allah memberitakan firman-Nya, memberitakan rencananya, memberitakan kebenarannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Daniel, bagaimana Daniel memperkenalkan Allah di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Allah itu bekerja di dalam segala peristiwa yang terjadi. Sekali lagi, satu sisi bangsa Israel pada waktu itu dibuang ke Babel oleh karena mereka dihukum. Tetapi pada sisi yang lain, di sini kita bisa melihat bagaimana Allah itu bekerja menggunakan momen itu untuk Dia menyatakan firman-Nya, rencananya bagi bangsa non-Yahudi untuk mereka bisa mengenal Allah.
Dan satu keunikan dari Injil Matius ini adalah Bapak Ibu Saudara, kisah kelahiran Tuhan Yesus ini itu ditandai dengan satu peristiwa yang unik, yaitu hadirnya orang non-Yahudi gitu ya. Dan ini persis sama seperti yang dikumandangkan oleh malaikat. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa. Nah, termasuk bangsa-bangsa non-Yahudi, dan ini adalah orang Majus yang bukan Yahudi. Mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam banyak peristiwa di dunia ini, banyak hal yang kita tidak bisa tahu apa maksudnya. Ini persis seperti yang kita pahami dari Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai kepada akhir. Kita tidak dapat menyelami apa yang Allah kerjakan dari awal hingga kepada akhirnya. Dalam perjalanan hidup kita cuma bisa melihat sepenggal perjalanan hidup kita ini. Tetapi Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Allah yang berkuasa atas sejarah, atas bangsa-bangsa. Dia mempunyai karya yang luar biasa. Dan ketika dia melakukan peristiwa-peristiwa itu, dia sedang mengarahkan semuanya kepada apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel satu sisi dibuang ke Babel, sisi yang lain adalah dia ingin memberitakan kabar keselamatan itu kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, di sini kita sekali lagi bisa meyakini betapa Allah itu luar biasa di dalam semua peristiwa di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang tidak bisa kita atur, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti pandemi COVID hari ini, yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita atur. Begitu juga dengan situasi ekonomi yang kita alami hari ini, yang kita sadari sangat-sangat berat. Tetapi yakinilah Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang terjadi, yang kita alami hari ini tetap ada di dalam pengaturan Tuhan. Kita tetap yakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah selalu hadir di dalam semua pergumulan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Allah hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya mengajak, di tengah-tengah keterbatasan kita untuk memahami, di tengah-tengah keterbatasan kita untuk mengatur banyak hal, percayalah terus kepada Allah. Dia punya rencana, dia punya karya, dia punya tujuan. Dan Allah akan memelihara. Allah punya tujuan untuk setiap umatnya, untuk saya, untuk saudara sekalian, untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tadi saya katakan bahwa Injil Matius ini punya keunikan, yaitu bangsa Israel, berita keselamatan ini diberitakan kepada bangsa non-Yahudi. Dan bagaimana Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana orang Majus ini meresponi sukacita mereka, mewujudkan sukacita mereka, meresponi perjumpaan mereka dengan Tuhan. Ada dua hal yang bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-11. Saya akan mau mengajak lihat dulu dari ayat 2 ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 2 disebutkan di situ bahwa mereka datang mau mencari Yesus yang baru dilahirkan itu dan mereka mau menyembah dia. Jadi tujuannya jelas bahwa mereka datang mau menyembah Yesus. Dan dalam ayat 11 dikatakan masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini tujuannya datang adalah mau menyembah Tuhan Yesus. Dan ketika mereka berjumpa dan mereka sujud menyembah kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata menyembah, proskuneo, itu adalah kata yang menunjukkan satu sikap tersungkur, ya, satu sikap sujud. Tetapi tersungkur dan sujudnya ini adalah dengan dahi yang sampai menyentuh tanah atau dahi yang menyentuh lantai. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk penghormatan, satu bentuk penundukan diri. Satu rasa hormat kepada satu pribadi yang sangat mereka hormati. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa orang Majus ini melihat bahwa Yesus, anak yang masih kecil itu, ini bukanlah anak biasa.
Mereka menyadari bahwa anak yang ada di depan mereka adalah anak yang istimewa, pribadi yang sangat berbeda. Pribadi ini adalah pribadi ilahi. Raja yang dinanti-nantikan, Mesias yang dinanti-nantikan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa mereka datang ke Yerusalem itu oleh karena berjumpa dengan Yesus ke Bethlehem, itu oleh karena mereka mendengarkan wahyu, mendengarkan nubuat bahwa akan ada Mesias, begitu ya, ada pengharapan mesianis. Lalu mereka melihat fenomena bintang itu yang sangat unik sekali. Lalu ketika mereka sampai di Yerusalem, lalu Herodes memanggil para imam, lalu ahli-ahli Taurat, lalu di situ mereka menegaskan bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Dalam ayat 6 disebutkan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini dikonfirmasi oleh firman Tuhan yang dicatat di dalam Mika pasal 5 ini. Yang disebutkan tadi, yang dibacakan oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka melihat bahwa anak yang ada di depan mereka ini pribadi yang istimewa. Allah yang turun dalam dunia, sang raja yang melampaui segala raja manapun. Mereka sujud menyembah kepadanya. Dan penyembahan mereka, Bapak Ibu Saudara, adalah penyembahan yang tidak terpaksa, tapi penyembahan yang sungguh lahir dari hati yang mengenal Allah, hati yang lahir dari mengasihi anak yang ada di depan mereka, menghormati anak yang ada di depan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, saya katakan mereka menyembah Yesus ini dengan penuh kesungguhan dan bukan dengan keterpaksaan. Kalau mereka menyembah dengan keterpaksaan, Bapak Ibu Saudara, kita ingat lagi bahwa perjalanan mereka dari timur, dari Irak atau Iran itu sampai ke Yerusalem, itu jalan yang sangat panjang. Dan pada waktu itu adalah sebuah perjalanan yang sangat beresiko. Nah kalau mereka mau menyembah Yesus dengan asal-asalan atau menyembah Yesus dengan pura-pura begitu ya, ini bodoh sekali gitu ya. Kenapa? Sebab perjalanan begitu panjang, beresiko, dan mereka cuma pura-pura. Enggak nih Bapak Ibu Saudara, ini tidak. Mereka sungguh-sungguh karena mereka mengenal siapa anak yang di depan mereka. Dan ini berbeda dengan Herodes. Herodes di sini dikatakan bahwa dia pun ingin menyembah anak itu. Itu disebutkan dalam ayat 8. Pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Lalu dikatakan, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kemungkinan orang Majus ini tidak mengenal siapa atau karakter dari Herodes. Herodes ini adalah orang yang jahat, raja yang sangat jahat. Dia sangat takut kehilangan kekuasaannya. Dia sangat takut kehilangan tahtanya. Istrinya dia bunuh, anak-anaknya dia bunuh karena dia berpikir bahwa mereka akan merebut tahtanya. Bahkan sampai pada waktu itu ada sebuah ungkapan, lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya Herodes. Kenapa? Sebab jadi babi lebih aman. Jadi anak Herodes sangat terancam. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Herodes berkata bahwa dia mau datang menyembah Yesus, ini adalah pura-pura. Ini sebuah kebohongan. Herodes tidak akan sungguh-sungguh menyembah Yesus. Dia justru takut, karena itu sebenarnya dia itu ingin membunuh Yesus. Karena dia tahu ini ancaman buat dia. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang pura-pura suatu ketika akan tersingkap isi hatinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita ini saya kadang-kadang berpikir, merenungkan diri saya dan juga melihat apa yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang ironis adalah kita terkadang berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita berbohong kepada Tuhan. Kalau kepada sesama kita masih bisa berbohong. Tetapi kepada Tuhan yang Maha Tahu, kita juga mau berbohong itu sebenarnya percuma. Kita berpura-pura sama Tuhan itu percuma. Kita pura-pura mencintai Tuhan, kita pura-pura melayani Tuhan, kita pura-pura beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang namanya pura-pura itu cuma acting. Dan di dalam hatinya dia tidak akan pernah mengalami sesuatu perubahan apapun dalam hidupnya. Kenapa? Sebab dia pura-pura. Saya pura-pura, misalnya saya katakan saya pura-pura mencintai istri saya.
Dan itu nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Saya pura-pura mengasihi seseorang, itu nggak ada gunanya. Sama ketika saya pura-pura mencintai Tuhan, saya pura-pura mau menyembah Tuhan, itu pun nggak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita selidiki hati kita. Penting sekali untuk selalu kita mengoreksi diri kita. Ketika kita menaikkan satu doa, ketika kita menaikkan satu melakukan satu tindakan apapun itu, mari kita selidiki hati kita. Apa motivasinya? Nah, orang Majus ini mereka punya hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam ayat 11, dikatakan di situ mereka memberikan persembahan kepada Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara, respon yang ditunjukkan oleh orang Yahudi, oleh orang Majus ini sebagai ucapan sukacita mereka, wujud dari sukacita mereka adalah mereka memberikan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya meyakini jumlah yang mereka bawa itu banyak Bapak Ibu Saudara. Saya yakin jumlah emas yang dibawa itu bukan cuma kecil seperti cincin yang ada di jari saya ini. Ya, saya yakin jumlahnya banyak gitu ya. Lalu kemenyan dan mur. Dan Bapak Ibu Saudara, 3 barang ini pada zaman itu adalah barang yang sangat mahal harganya. Emas, kemenyan, dan mur pada waktu itu adalah barang-barang yang berharga dan harganya mahal. Dan selain itu, emas, kemenyan, dan mur ini juga punya makna. Emas itu melambangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan raja. Jadi mau menceritakan, mau menyebutkan bahwa Yesus adalah raja, mahkota dari raja. Bahkan pada waktu itu raja-raja, Bapak Ibu Saudara, piring tempat mereka makan juga terbuat dari emas, cangkir untuk mereka minum juga emas, tahta yang mereka duduki juga emas, sangat banyak berkaitan dengan emas. Kemenyan. Nah, kemenyan ini Bapak Ibu Saudara sering digunakan di dalam ibadah orang Yahudi dan ini digunakan oleh para imam. Dan memang Bapak Ibu Saudara misalnya dalam konteks Indonesia kemenyan itu sudah konotasinya agak klenik-klenik begitu ya. Tetapi dalam maksud di bagian ini itu adalah kemenyan yang digunakan di dalam ibadah orang Yahudi. Dan ini menunjukkan kepada Yesus sebagai imam. Di mana imam pada waktu itu menjalankan peran dan dia menggunakan kemenyan untuk ibadah kepada Allah. Dan mur ini berbicara tentang rempah-rempah yang digunakan untuk membalur jenazah. Dan ini berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, selain persembahan ini adalah persembahan yang nilainya mahal, harganya mahal, tetapi ada simbol di balik itu semua, ada makna di balik itu semua. Dan itu berkaitan dengan tugas, dengan peran yang Tuhan Yesus jalankan begitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat menarik sekali ketika kita melihat persembahan-persembahan ini, sesungguhnya persembahan ini lahir dari hati yang mengenal siapa Yesus itu, siapa anak yang di depan mereka. Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita pikirkan, ini perlu menjadi pegangan dalam hidup kita. Ketika kita mempersembahkan sesuatu, kita kenal siapa Allah itu. Kita tahu apa yang dia perbuat dalam hidup kita. Jadi persembahan itu sebagai sebuah ungkapan syukur kita, sebagai sebuah penyembahan kita kepada Allah. Oleh karena dia adalah satu pribadi Allah yang berkuasa dan dia adalah pencipta kita, dia adalah juru selamat kita. Dan dia sudah berkasih karunia yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan persembahan ini tidak boleh kita berikan dengan asal-asalan gitu ya. Gak boleh. Persembahan itu harus diberikan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya memikirkan tentang persembahan yang diberikan oleh orang Majus ini, ada satu lagi yang sebenarnya juga unik untuk bisa kita lihat sebagai persembahan mereka. Apa itu? Yaitu mereka juga mempersembahkan hidup mereka. Mengapa saya bisa katakan demikian? Sebab mereka sudah menempuh satu perjalanan yang panjang, sangat beresiko sekali. Sangat beresiko sekali. Nah, karena itulah saya katakan di sini bahwa mereka berani datang menempuh perjalanan yang berisiko dan mereka mereka lakukan sebagai sebuah wujud di mana mereka mempersembahkan hidup mereka juga kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Indonesia kata persembahan, kata dasarnya itu adalah sembah.
Saya sangat suka dengan bahasa Indonesia ini. Persembahan itu kata dasarnya adalah sembah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan penyembahan kepada Allah. Ketika kita memberikan persembahan, itu jangan ada motif-motif yang keliru Bapak Ibu Saudara. Misalnya dengan kita memberikan persembahan kita seperti mau menyuap Tuhan gitu ya. Dengan kita memberikan persembahan sepertinya kita sedang berinvestasi kepada Allah lalu membuat seolah-olah Allah berhutang kepada diri kita. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berpikir seperti itu kita keliru besar. Sesungguhnya Allah enggak butuh persembahan kita. Sesungguhnya Allah enggak butuh uang kita. Kenapa Allah enggak butuh uang dan persembahan kita? Karena langit dan bumi Dia punya. Nah kalau langit dan bumi Dia punya, apalagi masih tersisa yang bisa kita klaim sebagai milik kita? Enggak ada. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan persembahan, berikanlah itu sebagai sebuah penyembahan kita kepada Allah. Dan penyembahan apa? Persembahan apa yang paling berharga? Itu sebabnya tadi saya katakan orang Majus ini mempersembahkan hidupnya. Dan persembahan yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada Allah itu adalah hidup kita buat Allah. Tubuh kita buat Allah, menjadi penyembahan kita kepada Allah. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, seluruh kehidupan kita adalah sebuah persembahan. Seluruh keberadaan diri kita adalah sebuah penyembahan kepada Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, hendaklah kita pikirkan, saya lakukan ini sebagai sebuah bentuk penyembahan saya kepada Allah. Ketika kita melayani seperti dalam gedung gereja, atau ketika kita melakukan tugas-tugas pelayanan, kita lakukanlah itu, mari kita melakukan itu dengan satu sikap menyembah Allah. Bukan cuma dalam gereja, di luar gereja pun kita bisa melakukan itu sebagai sebuah bentuk penyembahan kita kepada Allah. Ketika kita berperan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa, atau apapun status kita, dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu sebagai sebuah penyembahan kita kepada Allah, sebagai sebuah persembahan kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini sebagai pengingat kepada kita tentang siapa Allah, tentang siapa Allah, dan apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Dan ketika kita melakukannya, mengikutinya, memegang roti dan memegang cawan, memakan roti dan meminum anggur, lakukanlah ini sebagai sebuah bentuk penyembahan kita yang lahir dari hati yang penuh sukacita oleh karena Allah dan apa yang Allah sudah perbuat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang berkasih karunia. Kami adalah orang-orang yang berdosa jauh dari Tuhan, tetapi Engkau mencari, memanggil dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu yang besar. Terima kasih untuk sukacita yang besar yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk Yesus yang Tuhan berikan bagi kami datang ke dalam dunia. Menjadi penyelamat bagi kami, menjadi penebus bagi kami. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, perjamuan kudus ini juga boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami lagi tentang Tuhan, tentang cinta Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Karena kami mau menyembah Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dan Tuhanlah yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan mari kita akan melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus dengan menaikkan pujian Pimpin ke Kalvari.
ku salibmu. Terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ya, salib mengingatkan akan cinta Tuhan yang begitu mulia dan agung bagi setiap kita. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali tentang bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bagi jemaat, saya undang kita semua untuk berdiri, kita mengambil waktu untuk refleksi di hadapan Tuhan, dan kita menenangkan diri kita mengoreksi kembali bagaimana perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Adakah cara hidup kita saat ini cara hidup yang mencerminkan anak-anak Tuhan? Atau masih adakah dosa-dosa yang tersembunyi, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita masih jalani? Mari kita refleksikan di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan dari Tuhan, dan kita mohon Tuhan menyucikan kita agar kita boleh didapati layak untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan. Kami juga menyadari bahwa ketika Tuhan menebus kami, Tuhan menginginkan kami supaya hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan ajarkan, Tuhan tetapkan bagi kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami masih berjalan sesuai dengan kehendak hati kami, sesuai dengan apa yang kami inginkan, untuk memuaskan hidup kami, memuaskan pikiran kami, dan memuaskan ego kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami mengabaikan jalan Tuhan, mengabaikan kehendak Tuhan yang seharusnya kami ikuti. Dan kalau pagi hari ini kami mengikuti kembali sakramen perjamuan kudus, biarlah darah Tuhan Yesus yang telah membersihkan dan menanggung semua dosa dan kesalahan kami, sekali lagi membersihkan kami, sekali lagi memampukan kami ya Tuhan untuk kembali hidup seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dengarlah setiap doa anak-anak-Mu Tuhan yang memohon sekali lagi pengampunan dari Tuhan, penyucian kembali atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ini boleh memberikan kami ingatan yang kuat akan kasih Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sakramen perjamuan kudus ditujukan kepada setiap kita yang sudah dibaptis maupun disidi. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis maupun disidi diminta untuk tidak mengikutinya. Kemudian ikutlah kelas katekisasi yang dibuka 2 kali setahun. Setelah mengikuti kelas katekisasi atau dibaptis dan disidi, dan barulah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Pada malam Tuhan diserahkan, dia mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Tuhan juga mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku." Silakan kepada kepala keluarga untuk membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Dan mari kita mengangkat roti perjamuan di tangan kanan kita dan kita berdoa sebelum kita menerimanya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kami boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Di tangan kanan kami ada roti perjamuan yang melambangkan tubuh Tuhan yang telah terpecah, terkoyak bagi kami semua. Kami diingatkan sekali lagi akan karya Tuhan di atas kayu salib yang begitu mengasihi kami manusia berdosa yang tidak layak untuk dikasihi. Tetapi kami sungguh bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan bila ini sekali lagi menguatkan iman kami, memampukan kami berjalan sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menerimanya. Mari kita mengangkat cawan perjamuan yang telah kita persiapkan. Dan mari kita berdoa sebelum kita menerimanya. Ya Tuhan, di tangan kanan kami ada cawan perjamuan yang berisi anggur sebagai lambang darah Kristus yang telah tercurah sampai tetes darah penghabisan demi untuk mengasihi kami manusia berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah setiap kali kami meminumnya, ketika anggur ini masuk ke tubuh kami, mengalir di dalam darah kami. Ini juga mengingatkan kami semua bahwa seluruh anggota tubuh kami telah ditebus oleh Tuhan. Dan selayaknya lah kami menggunakan seluruh anggota tubuh kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita menerimanya. Jemaat, kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk sakramen perjamuan kudus yang telah kami ikuti bersama-sama. Kami bersyukur karena sakramen perjamuan kudus merupakan alat anugerah bagi hidup orang-orang percaya untuk kembali mengingatkan anugerah Tuhan yang begitu mulia, untuk mengingatkan kembali tentang bagaimana hidup di dalam anugerah Tuhan, untuk bagaimana mengandalkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap harinya. Kami juga bersyukur sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan kami juga sebagai saudara seiman yang telah menerima anugerah Tuhan. Maka kami juga seharusnya mengasihi dan mengampuni saudara-saudara seiman kami. Apapun kesalahan yang pernah dilakukannya yang mendukakan hati kami. Kami tahu bahwa pengampunan Tuhan cukup bagi kami. Kekuatan dari Tuhan cukup supaya kami dapat mengampuni saudara seiman kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami juga mengingat akan perjamuan mulia anak domba yang telah disediakan Tuhan nantinya di dalam kerajaan surga. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami semua sampai kami akhirnya nanti dipanggil oleh Tuhan dan menikmati kebahagiaan dalam perjamuan anak domba nantinya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perjamuan kudus yang kembali kami ikuti pada hari ini.
Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami melihat, kami mendengar tentang ancaman virus COVID varian Omikron yang sudah santer di mana-mana diberitakan. Kami berdoa biarlah kami bersyukur untuk pemerintah yang telah mengambil kebijakan yang tepat untuk menutup pintu kedatangan bagi para warga dari negara-negara yang berpotensi untuk membawa virus ini masuk ke Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau virus ini memang sudah masuk ke Indonesia, kami juga berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meng-counter, langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi penyebaran dari virus ini. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah untuk melaksanakan mempercepat vaksinasi di berbagai tempat. Kami berdoa untuk rencana-rencana pemerintah untuk mengimpor vaksin di tahun depan. Biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, sehingga vaksinasi dapat dipercepat dan dapat dilakukan di berbagai tempat di Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami berdoa untuk keluarga besar Pak Yosep yang mamanya telah dipanggil pulang tanggal 26 November yang lalu. Kami bersyukur untuk pemakaman yang telah dilakukan pada minggu yang kemarin. Kami terus berdoa untuk keluarga supaya dikuatkan, dihibur, menjalani hari-hari ke depannya. Kami bersyukur untuk Pak Yosep yang telah bersama-sama dengan kami kembali dan menjalani pelayanan di gereja ini. Kiranya Tuhan boleh kuatkan Pak Yosep sekeluarga. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang terus berjuang di dalam pemulihan kesehatan. Biarlah Tuhan terus mampukan, berikan kekuatan, berikan hikmat, kesabaran di dalam menjalani proses pengobatan yang harus dijalani. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami alaskan juga untuk doa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Bapa, terima kasih. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kita boleh mengikuti ibadah Minggu Advent yang kedua beserta sakramen perjamuan kudus. Biarlah ini semakin mempersiapkan hati kita di dalam menyambut Natal yang penuh dengan kedamaian, memberikan sukacita bagi kita semua. Terima kasih kepada Pendeta Gindu Manogi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sukacita yang pernah dialami oleh orang Majus tersebut juga kita alami bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Dan terima kasih juga kepada segenap para pelayan Tuhan yang dengan setia melayani. Kiranya Tuhan yang memberkati segala pelayanan yang telah dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan dapat Bapak Ibu memberikan melalui transfer ke rekening gereja ataupun melalui scan QR code yang ada di layar. Persembahan khusus pada minggu pertama yaitu persembahan persepuluhan dapat Bapak Ibu berikan, maupun persembahan rutin gereja, maupun bagi kita semua boleh terlibat di dalam persembahan Natal yang sehingga kita boleh berbagi kasih dengan orang lain. Jemaat sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian. Rangkaian Natal kita pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. 6-9 Desember kita akan mengadakan Natal Peduli. 13-16 Desember Christmas Carol. 24 Desember Doa Malam Natal. 25 Desember Kebaktian Natal. 31 Desember Kebaktian Tutup Tahun. Dan 1 Januari 2022 Kebaktian Buka Tahun. Rangkaian ibadah Natal akan diselenggarakan secara on-site dan online. Kebaktian doa streaming Selasa, 7 Desember 2021 akan dilayani oleh Evangelis Yosef Gunawan.
Kebaktian doa akan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah minggu depan tanggal 12 Desember 2021 akan dilayani oleh Pendeta Fri Suhandi. Bagi jemaat yang ingin beribadah onsite dapat mendaftarkan diri paling lambat hari Jumat melalui link yang tercantum atau dapat menghubungi TU Gereja. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan melalui radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Do you remember their journey? They have struggled. They have failed so many times. What did you think of them? But we have seen the sparks of hope. We have seen His work through His people. For this is not their story. This story was never about any of them. This is the greatest story. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, doakan untuk atestasi masuk yang akan dilakukan pada KU2 nanti jam 9 pagi. Kiranya setiap peserta atestasi masuk boleh bergabung dengan gereja kita menjadi satu tubuh Kristus bersama-sama di dalam mengasihi dan di dalam melayani. Baik, tetap perhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada, terutama ketika berada di luar rumah. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saya undang kita semua untuk berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil satu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.